backup. Kalau gitu Mas Roy, emang benar di belakang Mas Roy, saya mau lihat dulu nih, emang benar ada dalangnya ya? Di balik. Mana di belakang? Kalau di belakang saya nggak ada, tapi justru ada di depan saya. Di depan saya tuh ada orang yang merasa dia tuh berkuasa. Dan sampai sekarang rasanya masih berkuasa. Nah, ini. Boleh berdiri coba apa itu Bang Roy? Ini ada orang yang merasa masih menjadi Raja Jawa. Maksudnya? Ya dia minta anunya harus diproses. Terus dia menduga ada sesuatu di belakang. Itu pikiran padahal harusnya kalau waras seseorang tuh katanya sudah menjadi warga negara. Warga negara ya sudah periksa di Polda Metro Jaya, nggak minta istimewa diperiksa di Solo. Oke, ya, tapi pertanyaan saya ini sampai pakai kaos Raja Jawa berarti sayang dong sama Raja Jawanya nih sampai dipakai. Justru saya pakai karena ini Raja Jawa palsu. Waduh. Palsu dong dia. Kurang tulisan palsunya. Kayak gini, kenapa Bang? Kurang tulisan palsunya. Ya ini jelas menjadi tengkorak dia nanti. Ya. Tunggu aja. Jadi jangan ngaku-ngaku Raja Jawa. Kalau memang bukan Raja Jawa, jangan ngaku-ngaku punya ijazah, bener? Kalau memang nggak punya ijazah. Tapi di balik tudingan-tudingannya Mas Roy dan kawan-kawan, emang bener ada dalangnya, ada tokoh besarnya. Mana ada gitu loh. Jadi itulah harusnya fokus kepada proses hukum, tidak membangun narasi. Kalau benar saudara Jokowi itu negarawan, harusnya meminimalisir pertengkaran publik ini dengan membangun narasi. Ada orang di belakangnya, ada yang ingin mendowngrade. Lah kemarin terbukti loh, yang berpolitik itu saudara Jokowi. Ada proses hukum, dipanggil di Polda tidak datang, malah hadir di Kongres PSI yang itu partai politik. Fokus saja kepada soalan yang kita hadapi, ini persoalan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya mau luruskan Prof. Enggak ada itu gelar perkara khusus harus dipenyidikan. Faktanya Barreskrim sudah melakukan gelar perkara khusus pada proses penyelidikan. Bukan penyidikan itu. Kita ingin diperlakukan sama saja. Kalau Barreskrim yang lebih tinggi dari Polda saja ya bisa melakukan gelar perkara khusus. Ini Polda kenapa tidak memenuhi atensi daripada permohonan untuk melakukan gelar perkara khusus. Yang ketiga, tadi saya lihat memang akhirnya terbuka, terkonfirmasi memang ada target. Lah kalau memang sudah ada target kami tidak bisa lagi bicara hukum dan kami serahkan semuanya kepada rakyat. Oke, tapi kalau bicara target kemudian dalang sebenarnya ini paling diuntungkan dan dirugikan siapa sih dari obrolan berbulan-bulan ijazah terus Bang Rey? Dulu menurut saya awalnya Pak Jokowi mungkin agak menikmati diskusi-diskusi soal ijazah ini gitu. Awalnya. Nah, beliau dengan cara begitu kan kemudian menjadi bahan diskusi banyak orang kan. Dan di politisi ini kan menjadi bahan diskusi entah positif negatif itu kan selalu bisa dinikmati gitu. Tapi lama-lama ketika berbagai bukti-bukti baru yang disampaikan bla bla dan tingkat kepercayaan publik meningkat juga pada persoalan ini dan perhatian meningkat. Nah di situ Pak Jokowi sedikit agak mulai terganggu. Dan itu benar berarti artinya ada dalang yang sengaja memainkan? Saya sulit menjelaskan siapa dalang. Tapi yang menjadi pertanyaan saya bukan siapa dalang. Yang menjadi pertanyaan apa kesulitan Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah itu ke publik. Apakah jangan-jangan dalangnya justru Pak Jokowi juga? Bang Freddy. Bang Freddy. Ya, jadi Bang, orang udah nuduh-nuduh nih. Ijazahmu palsu, disebarkan kemana-mana ke seluruh dunia ini. Tiba-tiba dia datang nih. Kalau kau nggak mau bilang palsu, tunjukkan lu ijazahmu lah. Kalau kau bener, enak banget Bang. Itu hukum pejabat negara memang begitu. Pejabat negara mana Bang? Abang salah. Jadi pejabat negara yang dituduh harta kekayaannya tidak legal, mestinya ya. Nah itu mestinya, belum ada undang-undangnya itu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kesulitannya adalah karena Anda mendekatinya dari proses. Ini aku tanggapin ini nggak bener nih. Mas Roy tahu nggak apa itu undang-undang keterbukaan informasi? Saya ikut membuatnya. Coba jelasin apa itu. Jelas itu orang harus membuka kalau dia seorang pejabat negara. Iya. Jadi undang-undang kamu nggak pernah baca. Dengar dulu, undang-undang. Saya ikut menyusun Mas. Undang-undang itu hanya klaim. Undang-undang keterbukaan informasi itu adalah untuk pelayanan publik. Loh ya Jokowi itu pejabat publik atau tidak? Kalau kamu nggak undang-undangnya aja ngomong. Apa itu pelayanan publik? Susah ini. Itu yang dilakukan oleh badan-badan publik. Apa itu badan sebenarnya publik? sederhana saja. Badan-badan yang dibiayai oleh negara. Tak butuh legitimasi. Jadi kalau ada masyarakat datang nih, yang ke lembaga publik itu, ke lembaga negara, dia datang ngomongnya kesini aja. Dia datang, aku butuh data ini. Pasal
lembaga itu harus mengeluarkan, bukan datang ke pribadi seseorang. Pak Jokowi, kalau kau ijazahmu mau nggak aku bilang palsu, tunjukin namaku. Bukan itu. Apa beda ijazah saya dengan ijazah Pak Jokowi? Lain, beliau private. Ya, saya jelas-jelas private. Iya. Pak Jokowi ketika ia mendaftar diri sebagai calon wali kota, calon gubernur, dan calon presiden, Pejabat publik. ijazahnya ijazah yang bersifat publik. Pada waktu itu sudah ditunjukkan mungkin pada waktu itu. Pada waktu Dicalonkan. Itu betul. Tapi tiba-tiba sekarang orang meragukannya. Oke. Itu loh kira-kira. Tapi kan sudah melewati beberapa. Iya, makanya. Tadi Itu gini sama seperti orang menyerahkan LHKPN. Awalnya orang nggak mempersoalkan. Tiba-tiba kesini, lo kok nambah nih duitnya. Nah, orang mempertanyakan, tolong dong tunjukkan duitmu. Betul, kita nggak punya undang-undang aturan pembuktian terbalik. Itu betul. Tapi kita jangan selalu dong mendekati persoalan dari pendekatan legal formal begitu. Sebaiknya gimana, itu yang penting. Nah, permasalahannya gini, Bang. Publik, dia sejak dari awal memperlihatkan. Oke, gantian Bang Freddy. Kepada publik. Permasalahan gini, orang-orang ini bukan nanya ke badan publik. Ya, harusnya yang ditanya itu badan publik, Bang. Mereka ini udah menuju ijazah. Aku lagi Bang. Iya, Bang. Oke, baik. Itulah undang-undang bukan informasi itu. Mereka mempelajari ijazah yang diserahkan ke KPU. Iya. Nggak Kan ada di begitu KPU. wacana. Iya. Dari situlah asal mulanya. Tapi setelah dipelajari, loh kok ini ada nih. Lalu meningkatlah ada yang menyebut, oh ini ijazah aslinya. Ya. Itu dipelajari lagi ijazah aslinya itu. Bukan itu, Bang. Apakah itu? Oke, kalau gitu ya. Kalau gitu pertanyaan yang sangat sederhana, ujung-ujungnya balik lagi nih. Kapan kira-kira Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya? Mau apa enggak, Bang Firman? Jadi kan sekarang kan ijazah asli tersebut sudah disita oleh penyidik. Tentu Pak Jokowi secara konsisten akan menyampaikannya jika diminta dari pengadilan. Kan tadi seperti itu. Tapi yang ingin saya fokus adalah seperti ini sekarang. Ya sudahlah, kita ikuti saja episode ini. Kita lihat, Bapak sudah mengikuti proses jadwal pemerintahan keterangan kemarin. Bapak sudah menyerahkan ijazah yang disita kemarin, ijazah SMA dan ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM. Kita cermati saja. Jadi apa yang tadi kita perdebatkan, saya rasa ini adalah ya memang masing-masing memiliki keahlian. Hanya saya mau bicara fakta, karena ini ditonton nih sama jutaan masyarakat. Saya ingin fokus saja. Yuk kita lihat, yuk kita cermatin. Praduga-praduga yang disampaikan, ya itu kan masing-masing mereka banyak yang sirkus yang disampaikan. Hanya kita ingin fokus saja. Kemarin sudah dimintai mengikuti jadwal pemeriksaan, sudah disita juga ijazahnya aslinya. Sekarang tinggal kita ikuti. Berikutnya, apa? Saya tidak mau ditwist-twist nih. Dalam target proses, karena sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, maka proses selanjutnya menemukan tersangka. Kalau ada, maka berlanjut. Itu kan pembukaan tadi itu. Kalau tidak berhenti. Silakan, karena ini banyak, maka siapa? Melakukan apa? Dan tetap masih harus ditunjukkan ke publik nggak, Pak Suparji? Singkat aja, singkat. Iya atau enggak, Pak? untuk pembuktian kepentingannya. Perlu. Bahwa alat bukti, barang bukti adalah kepentingan pembuktian proses hukum. Jadi tidak harus ditunjukkan kepada publik, tapi kepentingan pembuktian. Tapi yang penting adalah jangan karena kebencian kita menjadi tidak adil kepada siapapun. Sepakat. Karena itulah jangan sampai. Sudah. Kan enggak? Karena sudah selesai. Abang-abang. Sudah habis. Kecuali proses hukum meminta. Itu makanya. Baik, gelar perkara tidak adil hanya di Baris Krim. Oke, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Oke, terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak. Sampai jumpa lagi pekan depan di Dua Arah. Terima kasih. Mas Roy, terima kasih. Mas Roy Indonesia.